Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah nyata mimpi yang dialami seorang hamba Allah di akhir zaman. Sebutlah namanya Fulani, bukan nama yang sebenarnya. Fulani adalah seorang istri dari Fulan, juga bukan nama yang sebenarnya. Fulan adalah Bani Komarizaman, keluarga Komarizaman, yang mana Komarizaman itu adalah silsilah dari keluarga almarhum Kyai Hasan Sepuh Genggong di Jawa Timur yang terkenal kewaliannya. Beliau, Kyai Hasan Sepuh Genggong, adalah salah satu wali kutub di Indonesia. Beliau adalah seorang guru sufi yang terkenal sebagai salah satu mursyid thariqah Naqsabandiyah Ali Ba'alawiyah. Sebelum saya menceritakan kisah mimpi yang dialami Fulani, perlu diketahui untuk seluruh umat Islam bahwa mimpi bukan hanya sebagai bunga tidur, melainkan bagian dari syariat Islam. Karena mimpi dan ilmu takwil mimpi disebutkan dalil atau keterangannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Beberapa di antaranya adalah disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Mimpi yang baik dari orang yang soleh adalah satu bagian dari 46 kenabian. Di dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu seperti apa mimpi yang dialami Fulani? Mimpinya terkait dengan perjalanan spiritual di dalam menjalani kehidupan beliau, si Fulani dan suaminya. Fulani sedang di jalan, di atas motor dibonceng oleh suaminya. Lalu tiba di pertigaan, mereka berdua berhenti bersama kendaraan-kendaraan yang lainnya. Mereka berhenti karena kendaraan yang berasal dari jalur kiri menuju ke alur jalan mereka berdua sangat ramai, padat dan panjang kendaraan mobil, sehingga mereka berdua menunggu lama untuk bisa menyeberang. Akhirnya Fulan sebagai suaminya itu nekat menerobos mobil-mobil yang ada di depan mereka berdua. Dan kendaraan lain juga ada yang menerobos, sehingga motor mereka menyenggol motor orang lain sampai-sampai HP-nya jatuh. Tapi setelah itu mereka berdua selamat dan menyeberang ke jalur kanan. Dan di jalur kanan tersebut lengang, artinya tidak ramai akan kendaraan. Jadi jalur kanan yang dituju suami istri, yaitu Fulan dan Fulani, itu adalah jalur kanan yang tidak ramai dengan kendaraan. Artinya sepi, tidak banyak orang di jalur kanan tersebut. Lalu apa makna atau takwil mimpi yang dialami Fulani? Ini tentang perjalanan spiritual, yaitu kendaraan motor yang dipakai itu adalah kendaraan yang dipakai oleh suami istri. Itu simbol dari perjalanan spiritual mereka lebih cepat daripada orang yang berjalan kaki. Kalau orang berjalan kaki itu perjalanan spiritualnya sebagai seorang muslim, makomnya muslim, lambat. Sedangkan orang yang naik motor itu ibarat orang mukmin yang levelnya di atas muslim, lebih cepat. Nah, di sini di visual mimpi yang disebutkan tadi adalah mereka berdua itu berada di pertigaan. Pertigaan itu adalah jalur-jalur kehidupan, peluang-peluang takdir yang bisa dipilih oleh manusia. Di mimpi itu juga disebutkan keadaannya itu ramai. Ada kendaraan yang berasal dari jalur kiri menuju ke jalur mereka berdua. Artinya mereka berdua, Fulani dan Fulan, itu diuji dari jalur kiri, sesuatu keburukan-keburukan, bencana-bencana, malapetaka, tapi mereka berdua itu menunggu lama. Artinya dalam perjalanan spiritual itu ada keadaan di mana mereka berdua itu stagnan di tempat, belum bisa menerobos ke jalur atau
ke tempat yang lain, yang mana keadaan mereka belum ada perubahan pada awal mulanya. Tapi akhirnya suaminya itu nekat menerobos mobil-mobil yang ada di depan mereka. Begitu juga dengan kendaraan lain. Itu maknanya suaminya si fulan itu yang ditakdirkan untuk memimpin fulani, untuk mengajak fulani bisa menerobos ujian-ujian yang Allah hadirkan itu. Begitu juga orang lain yang juga berjuang, mujahadah seperti hanya mereka berdua. Tapi fulan dan fulani ini dimampukan oleh Allah sampai memenangkan perjuangan tersebut. Mujahadah mereka itu dimenangkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah. Sehingga mereka berdua berhasil menerobos ujian-ujian tersebut, sehingga sampailah mereka ke jalur kanan. Di jalur kanan tersebut itu lengang, artinya tidak ramai kendaraan. Mereka selamat di jalur kanan. Nah, jalur kanan ini terkait dengan dalil keterangan firman Allah di dalam Al-Quran tentang golongan kanan. Siapa golongan kanan? Kita baca surat Al-Waqiah ayat 27-40. Allah Ta'ala berfirman tentang golongan kanan. Dan golongan kanan, siapakah golongan kanan itu? Mereka berada di antara pohon bidara yang tak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas, dan air yang mengalir terus-menerus, dan buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Kami menciptakan mereka bidadari-bidadari itu secara langsung, lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Untuk golongan kanan, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Begitu juga disebutkan di dalam surat Al-Haqqah ayat 19. Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Di dalam surat Al-Haqqah ayat 21, Allah Ta'ala berfirman, maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi. Di dalam ayat 22, dalam surga yang tinggi. Itulah makna takwil mimpi yang dialami fulani. Mereka berdua selamat. Allah takdirkan selamat, mampu mujahadah, berjuang dengan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu, melawan semua apa-apa yang ditimpakan kepada mereka. Mereka berhasil dengan mujahadah mereka, sehingga mereka sampailah di jalur kanan, orang golongan kanan, yang mana golongan tersebut tidak banyak yang menduduki makom mereka itu, karena hal itu berlawanan tentang golongan orang kebanyakan yang Allah firmankan di dalam surat Al-An'am ayat 116. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Jadi lawan dari golongan kanan adalah golongan kiri yang menerima kitabnya, catatan amalnya di tangan sebelah kiri, dan mereka itu adalah kebanyakan orang di bumi ini. Jadi nggak banyak orang yang menduduki golongan kanan, orang-orang yang mulia, yang mana mereka itu mujahadah. Disebutkan di dalam kitab Risalat Ghossiyah, orang-orang yang bermujahadah itu pasti mengalami musyahadah, yaitu memiliki penyaksian dengan mata hati terhadap keelokan Allah, af'al Allah, asma Allah, dan sifat-sifat Allah terhadap apapun yang dilihatnya di muka bumi ini. Apapun yang dilihat selalu terlihat wajah Allah, terlihat ilmu Allah, pengawasan Allah, pemeliharaan Allah, kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di langit dan di bumi. Mereka lah orang-orang yang beruntung yang berada di golongan kanan. Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.